Bayangkan seorang anak kecil dilahirkan di surga. Bukan sekedar metafora, ia benar-benar tinggal di atas langit dunia. Di istana yang terbuat dari emas dan gading. Di antara para dewa yang tak pernah menyentuh tanah. Itulah Tenryubito, makhluk yang menganggap diri mereka lebih dari manusia. Dan Don Quixote do Flamingo adalah salah satunya. Namun, tidak semua yang hidup di surga merasa damai. Ayahnya, Don Quixote Homing, seorang bangsawan dunia yang anehnya memilih turun ke bumi. Ia ingin hidup seperti manusia biasa. Ia pikir dunia akan menyambutnya karena ia datang membawa kedamaian. Tapi dunia tak peduli dengan idealisme. Saat Homing turun dari langit, ia membawa keluarganya jatuh ke neraka. Dan bagi Doflamingo kecil, itulah awal dan akhir dari segalanya. Mereka disambut bukan dengan tangan terbuka, tapi dengan batu, pisau, dan api. Masyarakat yang selama ini hidup dalam penderitaan karena tangan para Tenryubito melampiaskan semuanya kepada satu keluarga yang turun dari langit. Lihat, ini wajah dewa kalian. Rasakan bagaimana rasanya jadi kami. Doflamingo kecil, bocah yang belum mengerti politik, kekuasaan, atau sejarah. Menyaksikan ibunya sekarat dalam kelaparan. Ia menyaksikan ayahnya dipukuli dan dihina. Ia mendengar tawa penuh dendam dan melihat matanya sendiri memantulkan nyala api dari rumah yang terbakar. Itulah masa kecilnya. Dan dari sanalah ia mulai memahami satu hal. Keadilan adalah ilusi. Dunia hanya menghargai kekuatan. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Bukan angkatan laut, bukan pemerintah dunia, bahkan bukan kebaikan. Apa artinya menjadi manusia jika dunia memperlakukanmu seperti binatang hanya karena warisan darahmu? Dalam rasa sakit yang terus membekas, Doflamingo belajar. Kalau tak ingin dilukai, maka kaulah yang harus menjadi penguasa rasa sakit itu. Ia membunuh ayahnya sendiri. Ya, seorang anak membunuh ayahnya karena ia yakin ayahku terlalu lemah, dunia akan terus menginjak kami jika aku tidak menjadi lebih kuat darinya. Doflamingo naik ke atas tumpukan mayat masa kecilnya dan tertawa. Tertawa bukan karena bahagia, tapi karena ia tidak ingin menangis. Tertawa karena dunia ini terlalu absurd untuk ditangisi. Tertawa karena jika ia berhenti tertawa, satu-satunya yang tersisa hanyalah kehampaan. Doflamingo lahir di surga, tapi dibentuk oleh neraka. Dan dari kombinasi yang paling menyakitkan itulah lahir sosok yang akan menentang seluruh dunia, dengan benang di tangannya dan tawa iblis di bibirnya. Bukan karena ia ingin menyelamatkan dunia, tapi karena ia ingin membuat dunia merasakan rasa sakit yang dulu menenggelamkannya. Inilah awal dari seorang monster, tapi juga awal dari pertanyaan besar. Apakah monster itu tercipta atau dilahirkan? Dan jika dunia yang membuatnya menjadi iblis, apakah dunia itu sendiri benar-benar pantas disebut manusiawi? Kita baru mulai menyelami neraka Doflamingo. Di bagian berikutnya, kita akan mendengar tawanya yang menggema dan menyadari bahwa di balik tawa itu tersimpan kebencian terhadap segalanya, termasuk terhadap dirinya sendiri. Di dunia yang penuh luka, ada dua pilihan untuk bertahan hidup, menangis atau tertawa. Dan Doflamingo memilih tertawa. Tapi bukan tawa kebahagiaan, bukan tawa karena dunia ini baik dan lucu, melainkan tawa dari mereka yang sudah kehilangan semua air mata. Dunia ini adalah lelucon terbesar yang pernah ada. Tawa Doflamingo adalah senjata. Ia menggunakannya untuk menertawakan tatanan dunia, untuk mencemooh para pahlawan dan mengejek para dewa yang pura-pura tidak berdosa. Karena baginya, satu kebenaran yang mutlak adalah ini. Semua orang munafik, semua orang punya topeng, dan semua orang bisa dihancurkan. Setelah membunuh ayahnya, Doflamingo kembali ke dunia atas dengan kepala ayahnya di tangannya. Ia meminta jabatannya dikembalikan. Ia pikir cukup dengan menunjukkan betapa ia telah menebus dosa darahnya, dunia akan menerimanya kembali. Tapi tidak, para Tenryubito menolaknya.
Karena di mata mereka, ia telah tercemar. Ia bukan lagi Tuhan, ia adalah produk cacat dari pengkhianatan dan penderitaan. Dunia atas menolaknya, dunia bawah membencinya, dunia manusia memusuhinya. Dan di tengah semua itu, Doflamingo menertawakan semuanya. Karena dia paham satu hal, jika aku tidak bisa menjadi bagian dari sistem, maka aku akan menjadi tangan yang mengendalikan semuanya dari balik tirai. Doflamingo adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang ilmu sama, tentang Void Century, tentang Poneglyph. Ia tahu bahwa pemerintah dunia dibangun di atas kebohongan yang besar, dan dia menyimpan itu sebagai jaminan, sebagai alat tawar, sebagai peluru dalam pistol kekuasaannya. Sambil menyamar sebagai penguasa Dressrosa, ia bermain seperti dewa kecil, menjual senjata ke medan perang, mengendalikan orang lewat kekuatan buah Ito-Itonomi, memanipulasi, membunuh, menipu, dan semua itu sambil tertawa. Karena ia tahu dunia sudah busuk dari akar, dan dia tidak punya niat untuk menyelamatkannya. Doflamingo adalah simbol dari nihilisme aktif, bukan nihilisme yang menyerah pada kehampaan, tapi nihilisme yang menjadikan kehampaan itu sebagai kekuatan. Ia tak percaya pada kebaikan mutlak, ia tak percaya pada pahlawan, ia hanya percaya pada kekuatan, pada pengaruh, dan pada tawa iblis yang bisa menenggelamkan rasa takut. Ketika dia berkata, hanya mereka yang berada di atas yang bisa mendefinisikan keadilan. Itu bukan sekedar ejekan, itu adalah kebenaran yang ia pegang teguh. Dunia ini tidak butuh kebenaran. Dunia ini hanya butuh pemenang yang bisa menciptakan cerita. Namun di balik tawa itu, ada sesuatu yang sunyi. Karena tawa Doflamingo bukan sekedar senjata, tapi juga tirai yang menutupi kehampaan dalam dirinya. Apa yang terjadi pada seseorang yang kehilangan kepercayaannya pada segalanya, yang tahu terlalu banyak tentang dunia hingga tidak ada lagi yang bisa dianggap suci. Doflamingo tertawa karena itu satu-satunya cara agar dirinya tidak hancur. Karena jika ia diam sejenak saja, yang tersisa hanyalah suara tangis bocah kecil yang dulu diseret oleh dunia ke dalam neraka. Di atas tahtanya yang terbuat dari benang, Doflamingo bukan raja, melainkan seorang badut yang tertawa di atas penderitaannya sendiri. Dan saat kita tertawa bersamanya, kita pun bertanya-tanya, apakah dia benar-benar gila ataukah dia hanya terlalu waras di dunia yang sudah lama kehilangan akalnya? Panggung dunia ini bukan milik para pahlawan, bukan pula milik para raja. Panggung ini milik mereka yang berdiri di balik layar dan menarik tali-tali boneka. Dan Don Quixote Doflamingo adalah dalang terhebat dari semuanya. Bayangkan bagaimana seseorang bisa menjadi Raja Dressrosa, menciptakan perdamaian palsu, mengubah rakyat menjadi boneka, dan tetap dianggap penyelamat. Bukan dengan pedang, bukan dengan cinta, tapi dengan manipulasi realitas, dengan benang halus yang menjerat jiwa manusia. Di tangan Doflamingo, kekuatan buah Ito-Itonomi bukan sekedar alat tempur. Itu adalah simbol dari kekuasaan tertinggi, kemampuan untuk mengendalikan tanpa disadari. Prajurit bisa dia tarik, rakyat bisa dia ubah, keluarga bisa dia kendalikan, dan yang lebih mengerikan, kebenaran pun bisa dia ubah jadi ilusi. Dressrosa adalah panggungnya. Dan setiap orang di dalamnya, dari Kiros, Riku, hingga rakyat biasa adalah boneka dalam drama besar yang ia tulis dan ia sutradarai sendiri. Apa yang membuat seseorang lebih dari sekedar manusia? Jawaban Doflamingo sederhana, kendali. Ia tidak peduli pada cinta, ia tidak percaya pada keadilan. Yang dia tahu hanya satu hal, siapa yang bisa mengatur benang realitas, itulah dewa. Di titik ini, Doflamingo menjadi representasi dari apa yang disebut vokal sebagai kekuasaan tersembunyi. Bukan kekuatan fisik yang memaksa, tapi kekuatan ideologis yang membentuk persepsi, hingga mereka yang tertindas tak sadar sedang ditindas. Ia tidak perlu menjadi pahlawan, cukup menjadi penulis cerita, cukup menciptakan musuh palsu dan menyelamatkan rakyat dari musuh yang ia ciptakan sendiri. Namun di balik semua itu, kekuasaan bukan tanpa beban. Karena semakin tinggi posisi seseorang, semakin dalam pula kehancurannya saat jatuh. Saat Law dan Luffy mengejarnya, saat Law dan Luffy menyerangnya, yang mereka hancurkan bukan hanya tubuhnya,
tapi seluruh sistem ilusi yang ia bangun bertahun-tahun lamanya. Dan saat benang itu putus, kita melihat Doflamingo bukan sebagai dewa, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai manusia yang ketakutan kehilangan kendali. Kekuasaan adalah candu, dan Doflamingo sudah terlalu lama menghisapnya. Ia bukan sekedar penjahat. Ia bukan sekedar penjahat, ia adalah cermin bagi dunia yang kita tinggali, di mana yang mengendalikan informasi, yang mengatur persepsi, yang bisa memutarbalikkan kenyataan. Itulah yang sesungguhnya berkuasa. Tidak semua neraka diciptakan oleh dosa. Beberapa diwariskan oleh darah. Dan Doflamingo lahir dari darah yang membuatnya terkutuk sebelum ia bahkan bisa memilih menjadi siapa. Ia adalah Don Quixote, nama yang penuh kemegahan, bagian dari keluarga Tenryubito, ras yang disebut dewa di dunia One Piece. Tapi ayahnya, Don Quixote Homing, melakukan yang tak terpikirkan, meninggalkan surga demi hidup sebagai manusia biasa di bumi. Sebuah keputusan yang terdengar penuh moral dan idealisme, tapi bagi Doflamingo kecil, itu adalah awal dari neraka. Rakyat tak peduli bahwa mereka sudah menjadi manusia biasa. Bagi dunia, Doflamingo tetap anak langit, dan semua dosa langit ditimpakan kepadanya. Bayangkan, anak berusia 10 tahun menyaksikan ibunya mati dalam penderitaan, disiksa, dikejar, dan akhirnya mengemis kepada dunia yang hanya memberinya kebencian. Tak ada tempat aman, tak ada keadilan, hanya rasa sakit yang membentuk dunia Doflamingo. Tak ada tempat aman, tak ada keadilan, hanya rasa sakit yang membentuk dunia Doflamingo. Dan disinilah retakan jiwa itu terjadi. Ketika manusia kehilangan kepercayaannya pada dunia, maka lahirlah sesuatu yang lebih mengerikan, keputusan untuk menjadi jahat. Bukan karena ingin, tapi karena dunia tidak pernah memberinya ruang untuk menjadi manusia. Doflamingo membunuh ayahnya. Ya, ayah yang dulunya Tenryubito itu. Tapi bukan karena benci pada sang ayah sebagai pribadi, melainkan karena ia mewakili kelemahan, kebaikan, naivety, sesuatu yang telah merenggut segalanya dari hidupnya. Dan di tengah reruntuhan keluarga, ada satu nama yang tetap bersinar lembut, Rocinante, adiknya, satu-satunya yang masih mencoba menjadi cahaya dalam hidup Doflamingo, satu-satunya yang masih percaya pada harapan, pada kebaikan. Tapi bahkan itu pun harus ia hancurkan. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena dalam pandangan Doflamingo, cinta itu lemah. Dan kelemahan itu harus dibakar habis sebelum ia dibakar olehnya. Bayangkan menjadi seseorang yang tidak bisa percaya pada cinta, karena cinta adalah luka pertamamu, yang tidak bisa percaya pada keluarga, karena keluarga adalah awal penderitaanmu. Doflamingo adalah anak kecil yang kehilangan rumah, dan akhirnya membakar dunia sebagai balas dendam. Inilah harga dari kelahiran yang tak bisa kau pilih. Inilah beban dari darah yang tak kau minta. Dan inilah mengapa Doflamingo di balik semua kejahatannya adalah karakter yang tragis. Karena ia bukan lahir jahat, tapi dihancurkan oleh dunia hingga tak ada yang tersisa, kecuali keinginan untuk menghancurkan balik. Doflamingo tidak bangkit untuk memperbaiki dunia. Ia tidak ingin menyelamatkan siapapun. Ia hanya ingin membalikan cermin, agar semua orang melihat bahwa dunia ini sudah busuk, dan bahwa ia hanyalah produk dari kebusukan itu. Apa yang terjadi saat seseorang hidup dalam sistem yang cacat, yang dibangun di atas penderitaan, dan dijaga oleh mereka yang menyebut diri mereka penjaga kedamaian? Jawaban Doflamingo adalah, jadilah bagian dari sistem itu, lalu remukan dari dalam. Ia tidak melawan Tenryubito, tidak juga menyuarakan revolusi seperti Dragon. Sebaliknya, ia memainkan peran sebagai iblis, bergabung dalam pasar hitam, menjadi broker utama dalam perdagangan manusia, senjata, dan kekacauan, menciptakan kerajaan kriminal dari reruntuhan moralitas dunia. Ia tahu bahwa sistem dunia ini dijaga oleh kebohongan, bahwa para raja dunia yang disebut suci adalah monster yang berjas, bahwa keadilan adalah topeng dari penjajahan, bahwa mereka yang di atas tetap di atas dengan menginjak leher mereka yang di bawah. Dan Doflamingo, ia hanya melakukan hal yang sama, tapi tanpa topeng.
Ia tidak menciptakan kejahatan. Ia mewakili kejahatan yang sudah ada. Ia menyulingnya, memurnikannya, dan menunjukkannya pada dunia telanjang dan brutal. Dalam banyak acara, Doflamingo adalah cermin. Ia bukan distorsi, ia adalah refleksi paling jujur dari dunia One Piece yang penuh paradoks. Tentang keadilan yang menindas, tentang pemerintah yang membungkam kebenaran. Tentang keadilan yang menindas, tentang pemerintah yang membungkam kebenaran. Tentang pahlawan yang hanya menang karena sejarah menuliskannya begitu. Ia percaya bahwa manusia tidak bisa diselamatkan, bahwa sistem tidak bisa diubah, bahwa kebaikan hanyalah cerita pengantar tidur. Jadi alih-alih mempercayai harapan, ia mengendalikan rasa takut. Alih-alih menyebarkan kasih, ia menjual kehancuran. Dan bagi banyak orang, ia bukan iblis, tapi raja. Karena dalam dunia yang penuh kebohongan, kadang hanya kejahatan yang terasa jujur. Inilah Doflamingo, seseorang yang tidak percaya lagi pada perubahan, yang memilih menjadi penguasa di dunia yang hancur, karena ia yakin dunia itu tidak layak untuk diselamatkan. Kekuasaan bukan hanya tentang kekuatan, bukan cuma soal siapa yang punya senjata lebih banyak atau otot yang lebih besar. Kekuasaan yang paling mengerikan adalah kekuasaan atas harapan. Dan Don Quixote Doflamingo adalah seniman dalam menguasainya. Di Dressrosa, ia bukan tiran, ia bukan penjajah, ia bukan raja yang datang dari luar. Ia adalah penyelamat, rakyat menyambutnya. Menjulukinya pemimpin baru, ia memberi kedamaian, stabilitas, dan senyum palsu yang terasa hangat. Selama mereka tidak bertanya terlalu banyak, selama mereka tidak melihat ke ruang bawah tanah, Doflamingo menciptakan mimpi. Mimpi tentang negeri damai, di mana boneka tersenyum dan manusia tertawa bersama. Padahal di balik layar, itu bukan mimpi, itu sandiwara. Dan sang dalangnya adalah ia sendiri. Doflamingo tidak menghancurkan harapan. Ia menciptakannya terlebih dahulu. Ia membangun ilusi tentang dunia yang baik, hanya untuk menghancurkannya pelan-pelan di hadapan mereka yang saling percaya. Ia tahu jika seseorang tidak punya harapan, maka ia tidak akan berjuang. Tapi jika seseorang pernah berharap dan kemudian kehilangan harapannya, itulah saatnya mereka hancur. Masyarakat Dressrosa tidak hanya ditindas, mereka dikendalikan secara harfiah dan secara simbolik. Benang kekuasaan Doflamingo tidak hanya menggerakkan tubuh, tapi juga menggiring pikiran. Ia tidak sekedar menguasai, ia memprogram. Dan di balik itu semua, berdiri seorang pria yang tersenyum, dengan kacamata merah muda dan jubah flamboyan, yang tahu bahwa semua orang adalah pion, dan bahwa ia, sang dewa palsu, memainkan catur di atas luka mereka. Doflamingo paham satu hal penting, yang tidak dipahami banyak penjahat. Kekuasaan sejati bukan hanya memerintah tubuh, tapi juga menyusup ke dalam jiwa. Dan caranya adalah memberi harapan palsu, lalu menariknya saat mereka paling bergantung. Ini bukan soal kejam atau tidak kejam. Ini tentang kendali, tentang memainkan emosi massa, tentang menciptakan sistem di mana orang mencintai penindasannya. Dan Doflamingo lebih dari siapapun memahami bahwa dalam dunia penuh kekacauan, kebohongan yang manis lebih mudah ditelan ketimbang kebenaran yang pahit. Kita sampai di akhir, tapi untuk memahami akhir, kita harus mengerti satu hal yang paling penting. Don Quixote Doflamingo bukan hanya penjahat, dia adalah dosa yang diukir oleh dunia itu sendiri. Sejak kecil, ia dibentuk bukan oleh cinta, tapi oleh pengkhianatan. Ia adalah anak seorang naga langit yang turun dari surga, hanya untuk dibakar hidup-hidup oleh manusia biasa yang membenci darah ilahi. Ia dibenci karena darahnya, diburu karena namanya, dihianati oleh bangsanya sendiri. Dan saat ia membawa kepala ayahnya demi kembali ke surga, ia ditolak. Bahkan surga pun tak lagi mengakuinya. Apa yang tersisa dari seorang anak yang kehilangan langit dan bumi sekaligus? Yang tersisa adalah kehampaan. Dari situ lahir Doflamingo, seorang bocah tanpa Tuhan, tanpa rumah, tanpa harapan. Dan dalam kehampaan itu, ia menemukan satu hal yang bisa ia genggam sepenuhnya,
kekuasaan. Kekuasaan untuk menertawakan dunia, kekuasaan untuk mengendalikan tubuh, bangsa, dan takdir. Kekuasaan untuk menyayat luka dan membuat orang mencintai si penyayat itu. Tapi jangan salah, di balik tawa flamboyan, di balik jubah merah muda dan kacamata sombong, ada jiwa yang menangis. Jiwa yang dihianati dunia dan akhirnya memilih membakar dunia itu hidup-hidup. Doflamingo bukan sekedar tiran yang ingin dunia terbakar. Ia ingin semua orang merasakan rasa sakit yang sama. Karena bagi orang yang telah kehilangan segalanya, tidak ada yang lebih adil daripada membuat dunia merasakan neraka yang ia jalani setiap hari. Maka Dressrosa bukan hanya kerajaan, itu adalah panggung. Panggung bagi tawa terakhir seorang anak yang pernah memohon keselamatan. Dan kini menciptakan dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Dosa ia pelihara seperti mahkota. Kekuasaan ia ukir dari rasa ditolak. Tawa itu bukan hiburan, itu senjata. Tawa terakhir Doflamingo bukan karena ia menang, tapi karena ia tahu satu hal yang lebih kuat dari kemenangan, membuat dunia melihat dirinya di dalam tawa sang monster. Dan ketika ia jatuh, ketika boneka-boneka berhenti bergerak, dan rakyat bersorak atas kebebasan, Doflamingo tertawa. Tertawa seperti anak kecil yang menyaksikan dunia menangis. Karena ia tahu, meski tubuhnya dibelenggu, ideologinya telah menyebar. Tentang dunia yang palsu, tentang kekuasaan yang bisa dibeli, tentang keadilan yang hanya milik pemenang. Don Quixote Doflamingo tidak kalah, karena ia tak pernah ingin menang. Ia hanya ingin semua orang merasakan luka yang sama. Dan itulah dosa terdalamnya. Bukan membunuh, bukan memanipulasi, tapi memahami manusia dengan terlalu baik, lalu memanfaatkannya untuk menciptakan neraka. Inilah Don Quixote Doflamingo, anak yang dibuang dari langit, raja yang membakar tanah, dan monster flamboyan yang tertawa di atas reruntuhan manusia itu sendiri. Kau tidak tahu bagaimana dunia ini bekerja, karena kau belum pernah dihancurkan olehnya. Terima kasih.